di Permen 14 ya tentang UKPPJ bahwa di sini tugas pokok PPK paling akhir di poin akhir adalah melakukan evaluasi kinerja penyedia. Nah, selama ini banyak yang belum melakukan. Bagaimana sih melakukan evaluasi kinerja penyedia? Yang kedua adalah terkait dengan sistem sikap terkait dengan tender cepat. Mudah-mudahan dengan adanya sikap yang sudah terverifikasi selama ini baru berbasis kualifikasi penyedia, nanti kedepannya adalah kinerja penyedia. Jadi dua-duanya, kualifikasinya iya, kinerjanya iya, jadi nanti para Pokja, para PPK mendapatkan penyedia itu yang memang benar-benar punya kualitas. Baik, narasumber hari ini akan disampaikan oleh Pak Emin Adi Muhaimin selaku Direktur SPC LKPP. Moderator saya sendiri, Vidi Janwardani. Acara kita mulai 15.30 sampai 15.00. Nanti Pak Emin mungkin waktu kurang lebih 45 menit untuk menyampaikan materi, nanti baru kita akan diskusi. Nah, diskusi nanti akan saya pandu dengan teman-teman menyampaikan melalui resen. Baik, sebelum saya waktu dan tempat saya sampaikan ke Pak Direktur, mungkin teman-teman untuk selalu aktif mengikuti sampai selesai acara. Nanti ada daftar post-test yang akan disampaikan di sesi akhir. Nah, harapannya nanti teman-teman bisa mengisi karena nanti akan mendapatkan sertifikat kehadirannya. Nah, sertifikat ini salah satu target untuk memenuhi jam profesional kayak PNS ini. Baik, yang lebar saya serahkan waktu dan tempat ke Pak Direktur. Terima kasih. Silakan Bapak. Terima kasih Pak Vidi, Bapak Ibu, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan suara saya terdengar dari Sabang sampai Merauke ya, Pak Vidi dan Bapak Ibu sekalian. Jelas Pak. Izin saya share dulu ininya ya, filenya. Nanti saya akan ditemani Mas Ari Embarkah, staf saya di pengembangan aplikasi. Nanti mungkin barangkali kalau ada waktu untuk yang lebih detail bisa didemonstrasikan. Mohon maaf Bapak, ini agak sedikit nembak ini, kenapa nih? Apakah oke? Oke, siap Pak. Nembak ke saya tadi. Seperti balik itu. Sebentar. Mantul suaranya Pak ya? Ya, perlu dimatikan. Gambarnya jangan. Gambarnya dimatikan. Atau gimana Pak Mulis? Nggak ada masalah Pak, suaranya di sini jelas. Suaranya jelas Pak? Masalah ya? Ya. Ke saya mantul soalnya tadi. Dekat handphone kayaknya Pak tadi. Oke Bapak Ibu, senang sekali. Mohon maaf, ini masih mantul ya. Bentar. Oke. Baik Bapak Ibu sekalian, ini senang sekali saya diundang dan bisa berdiskusi dengan Bapak Ibu sekalian untuk membicarakan sistem informasi kinerja penyedia gitu ya. Kalau di dunia internasional atau di best practice kita mengenal istilahnya vendor management system ya. Tadi sudah diulas oleh Pak Vidi sekilas terkait dengan apa itu sikap gitu ya. Jadi nanti dalam kesempatan ini kita ingin menyampaikan beberapa hal perkembangan terakhir dari sikap versi 2 yang mudah-mudahan ini akan memberikan pelayanan atau kebutuhan bagi Bapak Ibu di pelaku pengadaan di dalam rangka melakukan proses pengadaan yang harusnya lebih mudah, lebih transparan dengan data yang jelas gitu ya. Oke. Ya, jadi kalau kita bicara per definisi, ini sistem informasi kinerja penyedia ini sudut pandangnya kami dari sudut pandang aplikasi.
Jadi aplikasi Sikap ini sebagai subsistem dari SPSE, di mana di sini berisi data atau informasi mengenai riwayat kinerja dan data kualifikasi pelaku usaha barang jasa. Kita memang mendahulukan data kualifikasi, Bapak Ibu sekalian, belum bicara riwayat kinerja. Sebenarnya di fitur kita sudah siap dengan bagaimana proses riwayat kinerja dalam arti penilaian kinerja penyedia, gitu ya. Namun kemudian dalam konteks proses penilaian kinerja kita masih menunggu finalisasi draft peraturan LKPP tentang pedoman penilaian kinerja penyedia. Tapi sebagai aplikasi sebenarnya kita sudah siap, tinggal nunggu launching atau peresmian dari atau diabsahkannya Perlem tentang penilaian kinerja. Nah, jadi di Sikap versi 2 ini ada beberapa fitur aplikasi. Yang pertama, kita akan bicarakan tentang pemusatan data pelaku usaha. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa SPSE ini kan konsep dasarnya adalah konsep pengelolaan yang terdistribusi. Masing-masing LPSE kementerian lembaga punya data vendor sendiri, punya server sendiri, bahkan aplikasinya pun sendiri. Memang betul yang mengembangkannya di kami. Lalu kemudian karena memang dulu dibangun secara terdistribusi, maka kemudian dalam periode-periode awal SPSE itu kemudian karena ini tidak interkoneksi antar LPSE, kemudian penyedia itu daftar di LPSE LKPP, daftar LPSE Maluku, daftar di Kalimantan dan seterusnya. Nah, ini yang kemudian dalam skenario kita adalah kita pusatkan data pelaku usaha. Jadi orang cukup sekali daftar dimanapun, maka dengan data satu itu bisa ikut pengadaan dimanapun juga. Kemudian yang kedua, kepemilikan orang asli Papua. Nah, ini kenapa beda? Memang ada amanat Perpres sendiri yang memberikan satu privilege kepada pelaku usaha orang asli Papua. Ya, nanti kita bicarakan di slide berikutnya. Kemudian yang berikutnya adalah terkait dengan integrasi dengan daftar hitam nasional. Jadi daftar hitam nasional artinya dari awal kita sudah mengidentifikasi siapa-siapa saja sih pelaku yang sudah masuk daftar hitam nasional yang kemudian by system terkonek dengan Sikap ini. Kemudian ini yang tadi dijadikan prolog adalah penilaian kinerja pelaku usaha, Bapak sekalian. Dan nanti tentu ada implikasinya terhadap hasil penilaian kinerja pelaku usaha. Dan ke depan kita berharap memang hanya pelaku usaha yang terbukti baik kinerjanya yang akan bisa punya keleluasan ikut pengadaan di metode apapun, ya. Tapi kalau kemudian kinerja pelaku usaha ini kurang baik, memang ada tugas lain dari pemerintah, yaitu melakukan pembinaan. Ya, bahkan kita juga di dalam sistem ini juga tidak sanksi-sanksi juga kalau memberikan semacam sanksi atau penalti kepada si pelaku usaha yang memang kinerjanya nggak bagus. Yang berikutnya adalah pencarian pelaku usaha. Nah, ini yang banyak ditunggu juga saya kira, karena Pak, saya mau pengadaan langsung, tapi saya nggak tahu siapa pelaku usahanya. Maka di fitur ini kita siapkan. Kan kadang-kadang tidak selalu orang diangkat PPK atau PP itu kenal dengan semua penyedia yang ada, belum tentu. Dan dia mungkin bisa jadi pengen juga pelaku usaha lain yang mengerjakan pengadaan tidak yang itu-itu aja. Jadi itu memang kita siapkan pencariannya. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu, ini salah satu program Stranas PK kita adalah kita integrasi data dengan NPWP konfirmasi status wajib pajak, KSWP. Jadi kalau selama ini Bapak Ibu peserta
untuk memastikan bahwa NPWP dan SPT-nya benar, si penyedia harus menunjukkan bukti aslinya pada saat proses pembuktian kualifikasi. Ini dengan integrasi ini sebetulnya datanya sudah masih valid. Karena apa? Karena diterbitkan oleh Ditjen Pajak. Kita sudah integrasi. Nah, apa keuntungannya bagi Ditjen Pajak, Bapak Ibu? Jadi keuntungannya bagi kita proses pembuktian kualifikasi ke NPWP dan bukti store pajak itu dengan cukup melihat di integrasi ini. Tetapi bagi Ditjen Pajak, ini terutama saya ingatkan kepada Bapak Ibu pelaku usaha nih ya, kalau ada, yaitu mereka Ditjen Pajak pengen tahu PT atau CPA atau B berapa sih transaksi yang pernah mereka peroleh dari pemerintah. Jadi ke depan saya pikir dengan adanya integrasi ini para pelaku usaha kita semakin taat pajak karena data transaksi pengadaannya itu sudah mereka pegang juga dari setiap transaksi yang ada di kementerian, lembaga maupun Pemda. Yang berikut adalah verifikasi kualifikasi Pokja atau PP, kemudian nanti pengecekan duplikasi data manajerial SDM. Jadi kita akan lihat di versi sekarang ini Bapak Ibu terutama Pokja. Ini biasanya ini Pokja. Apakah memang pelaku usaha yang ikut tender dalam satu paket yang sama, punya keterkaitan tidak di aspek manajerial maupun di sisi SDM-nya. Nah, ini akan membantu mengurangi proses tender yang secara administrasi ternyata hanya diikuti oleh sebetulnya satu perusahaan hanya nama perusahaannya yang beda-beda barangkali, tetapi pemiliknya bisa sama. Kemudian yang berikutnya evaluasi kualifikasi otomatis untuk tender cepat, dan yang terakhir kita akan diskusikan pengadaan langsung, penunjukan langsung melalui SPSE. Kita lihat Bapak Ibu sekalian secara lebih detail ya. Nanti saya minta bantuan juga Mas Ari untuk terkait dengan demonya. Mudah-mudahan ini akan memberikan perspektif yang lebih jelas bagi Bapak Ibu. Kadang-kadang PowerPoint mungkin bisa membantu, tetapi praktek kadang-kadang jauh lebih membantu gitu ya. Oke, kita ngomong pelaku usaha, data kualifikasi pelaku usaha. Jadi poinnya adalah memusatkan data pelaku usaha seluruh Indonesia. Ya, jadi di sini akan mudah dihitung jumlah pelaku usahanya, jenis atau kompetensinya, kemudian juga memudahkan evaluasi kualifikasi otomatis dalam konteks tender cepat, dan basis kita adalah kepada klasifikasi bidang izin usahanya. Atau istilah BPS-nya adalah KBLI, klasifikasi baku lapangan usaha. Nah, KBLI ini, Ibu dan Bapak, yang menjadi basis nanti pelaku usaha akan terundang atau tidak dalam proses tender cepat. Nah, problemnya yang ingin kita sampaikan, ternyata perizinan di Indonesia ini ada yang masih menggunakan KBLI 2009. Ada yang sudah menggunakan KBLI 2015. Sebenarnya ada yang baru KBLI 2020. Nah, rupanya KBLI di PTSP atau di perizinan atau di BKPM di daerah masing-masing menggunakan KBLI yang belum seragam, belum yang terbaru. Nah, sehingga kemudian boleh jadi Bapak Ibu pada saat proses tender cepat, lalu kemudian Pokja membuat kriteria KBLI menggunakan versi 2015, mungkin saja yang KBLI 2009 yang berbeda itu justru tidak terundang. Nah, ini yang nanti coba Mas Ari detailkan secara prakteknya ya, supaya nanti kehirup pikukan kenapa kok yang satu keundang, kenapa yang tidak terundang, ini juga salah satu persoalannya adalah di sisi KBLI yang digunakan ternyata berbeda-beda gitu. Nah, ini terkait dengan sektor lain, sektor perizinan, bukan hanya domain di LKPP, Bapak Ibu sekalian. Baik, ini yang kita bisa lihat adalah identitas utama dari PT yang ada di dalam, ini bisa di searching ya, dari
mulai dari nama PT-nya dan seterusnya. Ini bisa dilihat di identitas utama. Kita memang tidak masuk ke identitas yang lebih detail lagi karena ini nanti butuh ada persetujuan izin dari si penyedia yang bersangkutan untuk mempublikasikan. Nah, kita lihat dari sini misalkan ini PT-nya PT ini aja ya, model simulasi saja. Ini sih bukan PT yang sesungguhnya gitu ya. Ini akan kelihatan datanya secara lebih lengkap gitu ya. Kemudian yang berikutnya sinkronisasi data dari SPSE ke Sikap. Jadi sejarahnya begini Bapak Ibu, bahwa orang daftarnya kan dulu di SPSE sampai hari ini sebenarnya. Lalu kemudian si pelaku usaha memasukkan data kualifikasi di Sikap. Jadi ada 2 proses nih. Ya, ada 2 proses sebenarnya. Sehingga boleh jadi data antara yang didaftarkan ke SPSE masing-masing LPSE dengan di Sikap beda. Dan dulu tidak ada kewajiban bagi pelaku usaha yang sudah daftar ke LPSE kemudian mengisi data Sikap. Kecuali kalau dia mau ikut tender cepat gitu ya, mau nggak mau harus mengisi. Nah, sekarang kita hapuskan poin itu, kita harus memaksa kepada setiap pelaku usaha agar data yang ada di dalam LPSE itu akan secara otomatis masuk ke dalam data Sikap. Ini yang kemudian mau tidak mau Bapak Ibu sekalian, sehingga memang dalam kondisi hal tersebut bisa jadi nanti jumlah penyedia yang ada di Sikap menciut. Karena apa? Karena ada beberapa penyedia atau pelaku usaha yang daftarnya dulu di mana-mana, gitu ya. Sehingga nanti mungkin secara jumlah bisa jadi berkurang, gitu ya. Nah, ini yang penting untuk di dalam kaitan dengan sinkronisasi data di SPSE dengan di Sikap. Baik, ini yang berikutnya yang tadi saya singgung, kekhususan untuk orang asli Papua, Bapak Ibu sekalian, ini mandatnya di dalam Perpres 17 tahun 2019. Lalu definisi dari orang asli Papua itu apa sih? Ada diatur di dalam Peraturan Gubernur Papua nomor 14 tahun 2019. Jadi Bapak Ibu sekalian, untuk paket pengadaan di Papua sampai dengan 1 miliar untuk pengadaan langsung. Jadi pengadaan langsung di Papua 1 M. Bapak Ibu di luar Papua dan Papua Barat 200 juta untuk jasa lainnya gitu ya. Sementara yang berikutnya ada juga yang disebut dengan tender terbatas. Yang tidak dikenal juga di tempat lain, yaitu tender terbatas adalah tender yang diikuti hanya orang asli Papua. Perusahaan-perusahaan yang dimiliki orang asli Papua. Sampai berapa nilainya? Sampai dengan 2,5 M. Jadi Bapak-Bapak sekalian, dengan konteks afirmasi kebijakan dari pemerintah untuk memberikan keleluasaan, kesempatan lebih kepada pelaku usaha orang Papua sudah difasilitasi melalui Peraturan Presiden nomor 17 2019 ini. Oleh karena itu kemudian dalam kaitan dengan aplikasi kita kasih tanda kepemilikan, jenis kepemilikan. Dan ini sekali lagi memang self declare. Artinya pelaku usaha itu sendiri yang memasukkan apakah dia OAP atau bukan OAP. Tentu saya kira nanti dalam prakteknya ketika memang si penyedia memasukkan sebagai OAP kepada Pokja pemilihan atau PP yang ada di Papua dan Papua Barat, untuk tahap pertama harus melakukan verifikasi kebenaran bahwa apakah memang pelaku usaha ini atau penyedia ini memang dimiliki orang asli Papua atau bukan. Nah, ini yang saya kira satu affirmative action dari pemerintah untuk meningkatkan peran serta dan pemberdayaan sekaligus orang asli Papua untuk pengadaan di wilayah Papua dan Papua Barat. Baik, yang berikutnya integrasi Sikap dengan daftar hitam. Masuk ke sini, Pokja dan PP melakukan pembuktian kualifikasi. Pokja dan PP mendapatkan informasi apakah terdapat duplikasi pada, dan seterusnya. Ini yang terkait dengan daftar hitam. Oke. Nah, di sini status daftar hitam akan muncul di sini. Apakah memang dia status masuk dalam daftar hitam enggak?
siapa yang mengeluarkan daftar hitamnya, kapan tanggal penayangan, dan kapan berlakunya sanksi. Ini saya kira kritikal Bapak Ibu sekalian ketika nanti Bapak Ibu khususnya para Pokja akan menetapkan siapa yang akan menjadi pemenang. Nah ini yang Bapak Ibu sekalian perlu cermati nanti di sisi Pokja soal pemberlakuan masa sanksi daftar hitam ya kepada si penyedia tertentu. Baik, yang berikutnya adalah fitur minor lainnya. Ini soal validasi data KSWP gitu ya. Terus kaitan dengan pelaku usaha, apakah memang pelaku usaha ini sudah melakukan pengecekan validasi terakhir kapan, sehingga kemudian kita bisa tahu persis sebetulnya pelaku usaha ini sudah valid nggak dari sisi aspek kewajiban perpajakannya. Baik, saya pindahkan lagi. Bapak Ibu sekalian, ini mohon maaf, ini untuk monitoring verifikasi oleh pelaku usaha, riwayat verifikasi akan diketahui. Jadi misalkan si PTA ini sudah diverifikasi siapa sih, kapan, maka datanya muncul. Jadi misalkan dia ikut tender kode sekian, LPSE-nya LPSE Provinsi Banten, tanggal verifikasinya kapan, kalau ada pembatalan silakan ada juga, kalau tidak ada pembatalan. Jadi akan ketahuan riwayatnya ini hasil verifikasi kepada pelaku usaha ini kapan dan oleh siapa. Sebagai bentuk akuntabilitas Bapak Ibu sekalian bahwa kita memang di sistem ini akan melihat siapa yang pernah melakukan proses verifikasi terhadap pelaku usaha tersebut. Datanya ada ya Bapak Ibu sekalian. Jadi datanya akan muncul di dalam sikap ini. Kemudian riwayat perubahan data kualifikasi. Yang namanya data kualifikasi bisa berbentuk yang administrasi, contohnya adalah kalau yang terkait dengan pindah alamat, yang terkait dengan perizinan, nomor perizinan mungkin sudah diupdate, atau bisa jadi nanti ada perubahan data kualifikasi yang susunan pengurus yang berubah dan sebagainya bisa diakses melalui sikap ini. Jadi termasuk nanti dalam konteks kalau pelaku usaha bisa mengupdate data, misalkan terkait dengan pengalaman dan sebagainya, maka sebenarnya akan bisa dilihat bahwa perubahan data kualifikasi ini terdokumentasi dengan baik di sisi ini. Baik, penambahan jenis sumber daya manusia SDM, baik tenaga ahli, tenaga terampil, tenaga administrasi. Jadi ini peluang bagi Bapak Ibu pelaku usaha bahwa prinsip dasarnya silahkan datanya diupdate ya, datanya diupdate. Mungkin kemarin punya 10 karyawan, sekarang sudah 15, silahkan datanya. Mungkin kemarin belum punya tenaga ahli atau punya 2-3 tenaga ahli, sekarang sudah punya 5 dan seterusnya, silahkan diupdate. Karena akan sangat penting ketika data SDM terutama diupdate, karena ini akan bisa dilihat oleh teman-teman nanti yang calon user kita, calon pengguna jasa mereka. Nah, ini yang saya kira perlu partisipasi dari pelaku usaha, manakala memang ada terkait dengan SDM atau tenaga terampil yang memang menambah atau bahkan mengurangi dari yang sudah dimiliki selama ini. Supaya nanti bisa update terus statusnya dari yang sebelum-sebelumnya. Kemudian penilaian kinerja, tampilan dari sisi pelaku usaha. Jadi Bapak Ibu, penilaian kinerja itu dilakukan oleh PPK, oleh pejabat pembuat komitmen. Tapi ini adalah hasil penilaian yang bisa dilihat oleh si pelaku usaha. Sehingga kemudian pelaku usaha tahu persis sebenarnya dia dapat skornya berapa gitu ya. Kalau boleh dibilang kelemahannya di sisi mana dari proses penilaian kinerja. Sehingga kemudian ini menjadi feedback bagi si pelaku usaha. Ya, ini sudut pandangnya dari pelaku usaha dulu. Saya yang pelaku usaha
mereka tahu sebenarnya hasil penilaian kinerja dari PPK tersebut gitu ya. Nah, ini skornya seperti apa dan sebagainya. Terus tanggal perubahannya seperti apa. Ini sudut pandang pelaku usaha. Nah, ini Bapak Ibu sikap dari perspektif pejabat pembuat komitmen. Jadi tadi kalau pelaku usaha ini sudut pandang kita. Jadi dalam paparan ini kita sengaja mengklasterkan, mengklasifikasi ke dalam beberapa user. User penyedia tadi sudah, ini masuk ke user ke PPK. Nah, penilaian kinerja pelaku usaha, Bapak Ibu sekalian. Ini betul saya sepakat Bapak Ibu sekalian bahwa kita tidak cukup hanya mengandalkan data kualifikasi. Karena data kualifikasi tidak menunjukkan performance. Padahal sikap itu kan sistem informasi kinerja penyedia. Oleh karena itu LKPP melakukan satu studi tahun 2019 di dalam penilaian kinerja. Nah, hasil studi itu menggambarkan kepada kita penilaian kinerja itu sebetulnya ada dua area. Area pertama, area proses pemilihan. Apakah penyedia ini aktif, ikut serta, dapat nilai. Apakah penyedia ini menjadi calon pemenang, dapat nilai. Apakah penyedia ini sampai berkontrak, dapat nilai. Dan satu lagi aspek penilaian kinerja waktu pelaksanaan kontrak. Nah, studi ini mengatakan bobot penilaian dari keaktifan dari proses pemilihan itu 20% dan bobot penilaian kinerja penyedia dari aspek pelaksanaan kontrak itu 80%. Nah, kami dalam kaitan ini di dalam pengembangan versi 0.2 ini kita akan memfokuskan kepada penilaian kinerja pelaksanaan kontrak. Ya, pelaksanaan kontrak, bukan pada saat proses melakukan pemilihan. Nah, Bapak sekalian, ini kira-kira konsepnya yang sudah kita masukkan ke dalam draft. Mudah-mudahan ini tidak lama gitu di dalam proses legal draftingnya gitu. Karena ini sudah melakukan satu studi cukup panjang, 2019 studinya, lalu perumusannya 2020 dan kita sudah melibatkan juga teman-teman PPK dari kementerian lembaga sebagai FGD, sebagai responden sebagainya. Oke, lanjutkan. Nah, ini kira-kira Bapak sekalian. Jadi tentu nanti dalam kaitan dengan penilaian kinerja pihak PPK lah yang akan punya banyak peran dalam kaitannya dengan penilaian kinerja penyedia. Nah, kami membedakan, jadi hasil FGD, beberapa literatur juga membedakan antara penilaian kinerja barang, konsultansi, konstruksi, dan jasa lainnya. Jadi tidak sama ini, tidak sama. Nah, kalau kita lihat, di konsultan itu dibagi 3 lagi. Ada konsultan perencana konstruksi, ini berbeda dengan konsultan pengawas atau manajemen konstruksi. Dan berbeda dengan konsultan non-konstruksi. Sementara untuk jasa lainnya, ada penilaian kinerja yang lebih banyak berbobotnya kepada SDM. Contohnya adalah jasa lainnya cleaning service, security, dan lain-lain yang memang lebih banyak ke SDM-nya. Peran SDM di dalam kesuksesan dari penyedia melaksanakan pekerjaan. Ada yang non SDM seperti langganan internet dan sebagainya. Jadi kita sudah bedakan antara jenis pengadaan dan dalam beberapa jenis pengadaan juga di breakdown menjadi beberapa pula. Sementara konstruksi dan barang tidak ada perbedaan antara jenis tidak ada perbedaannya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian hasil FGD kita dan sudah kita simulasikan, bahkan ini kita dibantu oleh dosen UI Pak Rofik untuk membuat pembobotan dengan analytical hierarchy proses. Bapak Ibu sekalian mungkin yang pernah belajar juga AHP sampai akhirnya melahirkan komposisi seperti ini. Jadi ini suatu proses yang secara akademik bisa dilihat dan bisa dipertanggungjawabkan dalam arti jenis unsur yang akan menjadi proses penilaian maupun unsur-unsurnya. Jadi kalau kita lihat barang, ternyata paling penting adalah 40% adalah kualitasnya. Baru berikutnya adalah ketepatan waktu penyelesaian pekerjaan.
Yang mengejutkan justru buat kami adalah kok administrasi pekerjaan penting banget gitu ya. Sampai 20% dibandingkan layanan tambahan. Tapi inilah sebuah hasil studi yang menggambarkan dari persepsi yang sudah kita mintakan dari responden maupun dari expert yang terkait ini. Lalu yang berikutnya yang konstruksi, 25% adalah hasil pekerjaan fisik terpasang, 25% adalah terkait dengan kesehatan keselamatan kerja, 15% administrasi pekerjaan, ketepatan waktu 15%, pemeliharaan 10%, 10% adalah kesesuaian dari penugasan tenaga dan sebagainya. Yang berikutnya, untuk konsultan perencana, 30% ini berupa output, kualitas output dan kuantitasnya, yang di dalamnya ada soal spek bahan yang digunakan, detail engineering design, desain pekerjaan inovasi, dan seterusnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, tentu nanti sudut pandang PPK tidak perlu Bapak Ibu tahu persis, oh 30%, 20% itu. Karena nanti Bapak Ibu tinggal ngisi sebenarnya. Ya, tinggal ngisi di setiap unsur itu, maka sistem yang akan mengenerate akan menghitung sendiri nanti perolehan masing-masing penyedia itu berapa. Oke, ini yang Yang berikutnya terkait dengan pengawasan konstruksi, Bapak Ibu sekalian, ini komposisinya kuantitas dan kualitas output 30%, lalu kemudian tenaga ahli dan tenaga teknis itu 25%, pelaksanaan pekerjaan itu 20%, jadwal waktu yang ketepatan itu 20%, dan 10% administrasi. Ya. Berikutnya untuk yang non konstruksi konsultan 25, 25, 20, 20, 20, 15. Nah, ini yang baik. Berikutnya Bapak Ibu sekalian, yang jasa lainnya kualitas produk ini 40%, baru kemudian nanti ada penanganan permasalahan ya. Untuk yang memang ini bukan SDM ya. Tapi kalau yang SDM lebih banyak kepada kualitas pekerjaan 30%, nanti kemudian kesesuaian tenaga terampilnya 20%, jadwal waktu 20%, kesesuaian 20%, dan sisanya 10%. Nah, ini tentu nanti diatur juga di dalam Perlem itu kapan waktu penilaian, karena kalau konstruksi kan ada masa pemeliharaan, jadi waktu PHO provision handover itu diberikan penilaian, tapi nanti untuk masa pemeliharaannya nanti dilakukan selesai pemeliharaan. Jadi ada 2 periode penilaian untuk yang pekerjaan konstruksi. Tapi kalau barang, jasa konsultan, jasa lainnya itu sekaligus Bapak sekalian. Nah, ini yang di dalam prosedurnya. Kemudian dari sisi penilaian nanti akan muncul sangat buruk, kurang, cukup sedang, baik, dan sangat baik. Jadi Bapak Ibu sekalian, karena ini memang banyak sedikit ada unsur subjektivitas, tetapi kita meyakini lama-lama subjektivitasnya akan jadi objektivitas. Karena mungkin kalau satu bisa subjektif, tapi kalau kita konteksnya ada 3 PPK akan menjadi objektif. Makanya kemudian dalam konteks penayangan akumulasi nilai kinerja penyedia, kita desain adalah kita akan menayangkan dalam bentuk nilai akumulasi setelah penyedia itu mendapatkan 3 penilaian dari 3 PPK yang berbeda. Mudah-mudahan dengan cara ini mengurangi tingkat subjektivitas yang ada di PPK. Hasilnya pun saya kira seperti itu. Nah, ini yang mungkin sama dengan ketika kita memberikan rating kepada Gojek, kepada GoFood dan sebagainya, itu pada prinsipnya kan juga kita punya subjektivitas. Tapi nanti sistem akan mengenerate, menghitung supaya nanti menjadi sesuatu yang objektif. Baik, yang berikutnya kita atur waktunya. Jadi harapan kita 1 bulan setelah pekerjaan selesai itu sudah memberikan penilaian, karena balik lagi kalau kita sudah terlalu lama, rasanya juga pasti akan lupa gitu memberikan proses penilaian. Dan ini kan menjadi mandatori bagi PPK untuk memberikan penilaian kinerja si penyedia. Baik, nanti dilihat dari sisi aspek nilainya akan kelihatan Bapak Ibu sekalian, dan akan muncul Bapak Ibu sekalian bahwa setiap pelaku usaha itu bobot totalnya berapa dan setiap unsur penilaiannya berapa.
Sehingga Bapak Ibu sekalian, ketika Bapak Ibu sebagai PPK menemukan bahwa secara total penilaian itu masih bagus, ternyata penyedia ini punya kelemahan dari aspek ketepatan waktu penyelesaian. Nah, artinya bagi PPK untuk memitigasi resiko dari keterlambatan pekerjaan harus nge-push penyedia yang bersangkutan karena dia punya riwayat di PPK lain ternyata ketepatan waktu penyelesaiannya kurang bagus. Nah, jadi ini sebetulnya bagian dari kita memitigasi resiko ketika kita punya kontrak dengan PTA atau PCPB dan seterusnya dari proses penilaian kinerja penyedia oleh PPK yang sebelumnya. Nanti ada bintangnya gitu ya, dan dari situ Bapak sekalian bisa melihat seberapa handalkah penyedia yang bersangkutan. Oke, ini penilaiannya Bapak Ibu tidak perlu pusing dengan rumus-rumus yang tadi gitu ya. Jadi tinggal hanya mengisi saja nilai-nilainya, isi lalu kirim gitu ya. Nanti akan seperti itu. Oke, kita lanjut ke berikutnya. Tadi aspek PPK, kita akan masuk ke user lain yaitu Pokja pemilihan dan pejabat pengadaan. Jadi apa sih yang bisa diharapkan manfaat bagi Pokja pemilihan dan pejabat pengadaan ketika Bapak Ibu masuk ke aplikasi Sikap ini gitu ya. Pertama, sekali lagi integrasi data NPWP dan KSWP. Tadi kita sudah singgung di depan ya. Jadi bagi pelaku usaha dia tahu dia sudah tertib pajak atau belum. Nah, bagi Pokja akan mengetahui apakah pelaku usaha yang ikut proses pemilihan ini taat pajak atau tidak gitu ya. Nah, ini saya kira mirip dengan yang tadi ya, hanya sudut pandangnya adalah dari sudut Pokja maupun PP. Nah, ini diatur Bapak Ibu sekalian. Jadi di dalam KSWP ini sesuai dengan peraturan Ditjen Pajak nomor 43 PJ tahun 2015 ya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, konfirmasi status wajib pajak ini kita berlakukan memang kepada dua subjek. Subjek pertama adalah ketika proses pemilihan penyedia, yaitu ketika tender, ketika penunjukan langsung, ketika pengadaan langsung, ketika sebutlah penunjukan langsung, pengadaan langsung, tender cepat dan sebagainya. Tetapi yang kedua, subjek yang kedua adalah ormas. Ya, Bapak Ibu sekalian, ormas itu kan pelaku pengadaan tetapi bukan sebagai penyedia. Dalam konteks ormas kita tahu bahwa ormas itu bisa melaksanakan pekerjaan pemerintah dalam konteks sebagai pelaku atau pelaksana swakelola tipe yang ketiga. Maka kemudian beda perlakuannya. Kalau tadi proses pemilihan misalkan tender, maka kalau ormas adalah sebelum adanya MOU, sebelum adanya perjanjian antara PA dengan ormas tersebut untuk melaksanakan pekerjaan, maka PA punya kewajiban melakukan konfirmasi apakah ormas itu taat pajak atau tidak. Karena ketentuan di dalam Perlem 9 Perlem 8 tentang swaklola jelas persyaratannya bahwa ormas itu punya NPWP dan memenuhi kewajiban perpajakannya ya. Jadi seperti itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, memang dalam kaitan ini kita juga tidak mungkin mengeneralisir seluruh proses konfirmasi ini. Jadi ada pengecualian ketika kita bicara pengadaan maksimum 50 juta, maka konfirmasi status wajib pajak tidak lagi dilakukan. Dan KSWP ini, konfirmasi status wajib pajak ini sudah berlaku tahun 2021 ini. Karena ini kan disebutkannya dalam pasal 6 paling lambat tahun 2021. Jadi tahun ini kita sudah menginjak 2021 dan ketentuan tentang konfirmasi status wajib pajak ini mau tidak mau harus kita ikuti karena sudah ditampilkan dalam Perlem nomor 5 tahun 2020. Baik, berikutnya adalah ini cara pengecekannya. Pengecekan NPWP kapan di situ kita sengaja blurkan ya Bapak Ibu sekalian karena ini diambil screenshot dari data real gitu. Jadi kita hapus nama PT-nya, nama CV-nya. Tapi kalau Bapak Ibu mau melihat langsung bisa gitu ya, nggak ada masalah.
akan kelihatan data dari Sikap dan data dari DJP apakah ada perbedaan apa enggak gitu ya di situ. Nanti untuk mengecek validitas terhadap data yang ada di dalam Sikap untuk proses pemilihan. Baik, ini kemudian yang berikut dalam proses verifikasi kualifikasi ini juga kebutuhannya Pokja dan PP, Bapak sekalian. Ini kaitan dengan proses tender ya, dan proses pengadaan langsung oleh PP, oleh pejabat pengadaan. Kita bisa melihat bahwa riwayat verifikasi bisa dilihat. Jadi kalau tadi si penyedia itu bisa mengetahui siapa yang melakukan verifikasi, maka sudut pandang dari Pokja juga sama, bisa melihat dari verifikasi ini kapan dan siapa yang melakukan. Ya. Kemudian yang berikutnya ini yang menarik, Bapak Ibu, pengecekan duplikasi data manajerial. Kita kan kadang-kadang sulit ya, Bapak Ibu sekalian, untuk menentukan apakah antar peserta tender ini punya hubungan keterkaitan enggak gitu ya. Nah, melalui aplikasi Sikap ini kita dibantu untuk mengecek apakah terjadi duplikasi enggak, baik di susunan pengurus dalam arti komisaris maupun dari sisi direksinya, ya. Jadi nanti tolong Mas Ari mendemonstrasikan pengecekan dari sisi komisaris maupun direksinya, gitu ya. Ini tentu by administrasi Bapak Ibu, kita tidak bisa mendetek bahwa PTA sebenarnya punyanya si A. Tapi yang jelas siapa sih direksinya di sini, siapa sih komisarisnya di sini. Kalau terjadi duplikasi, maka itu tentu akan melanggar seperti pasal 5 tentang etika pengadaan. Dan itu bagi Pokja sangat penting untuk memastikan apakah jadi ditetapkan sebagai pemenang atau tidak si penyedia yang mengikuti proses ini berdasarkan hasil pengecekan duplikasi data. Oke, berikutnya ini untuk evaluasi kualifikasi otomatis di dalam proses tender cepat untuk Pokja pemilihan. Jadi setting kriteria kualifikasi, Bapak Ibu, di dalam tender cepat ini ada 2 kriteria yang digunakan. Pertama adalah perizinan, tadi KBLI. Kita punya masalah dengan KBLI yang di tempat lain berbeda-beda standarnya. Ada yang 2009, 2015, ada yang 2017, ada yang 2020. Yang kedua dari aspek pengalaman, ya Bapak Ibu sekalian, kadang-kadang Pokja menentukan pengalamannya 50% terhadap HPS, seperti itu. Walaupun KBLI-nya cocok, tapi kalau pengalaman kontraknya tidak atau di bawah dari yang disyaratkan, ya tidak akan terundang. Nah, kira-kira begitu. Nah, ini kita lihat izin usaha, jadi keseluruhan izin usaha perizinannya ya, termasuk di sini adalah kualifikasi. Nah, Pokja menentukan setting kriteria. Jadi Bapak Ibu sekalian, setting kriteria ini menentukan apakah berapa banyak sih yang potensi. Kita lihat Bapak Ibu sekalian, ini Bapak Ibu di bagian bawah ada potensi pelaku usaha yang terundang, potensi. Tapi tidak disebutkan siapa pelaku usahanya. Jadi kalau kriterianya adalah surat izin usaha perdagangan, KBLI-nya G451, perdagangan mobil, memiliki pengalaman pekerjaan sejenis minimal 1 kali, durasinya tahun 2010 sampai 2020, kita akan menemukan 135 calon potensial. Apakah mereka nanti nawar atau tidak, itu soal lain. Tapi nanti Bapak Ibu bikin setting kriteria yang lain, bisa jadi nanti ditemukan pelaku usahanya sejumlah 1. Maka kalau 1 dipastikan tidak bisa tender cepat. Nah, jadi dari awal kita sudah mengetahui bahwa sebenarnya potensinya berapa sih pelaku usaha yang nanti akan diundang gitu ya, akan terundang by sistem ketika kita mendefinisikan perizinan dan klasifikasi beserta pengalamannya akan ketahuan. Tetapi data siapa pelaku usahanya tidak diketahui. Ini untuk menjaga sekali lagi kerahasiaan proses, kita hanya bisa melihat dari aspek kuantitas dari pelaku usaha yang potensial diundang berdasarkan kriteria kualifikasi yang ditetapkan oleh Pokja. Nah, kira-kira gitu Bu, Bapak sekalian. Jadi harusnya memang kalau ini sudah diketahui yang namanya tender cepat gagal harusnya sih bisa dikurangi ketika kita tahu persis sebenarnya berapa sih jumlah yang
penyedia atau pelaku usaha yang potensial untuk diundang dalam sistem. Baik, kemudian yang berikutnya Bapak Ibu yang sedang digalakkan oleh pemerintah adalah melalui pengadaan langsung secara transaksional. Sebenarnya di SPSE Bapak Ibu pengadaan langsung ini ada dua cara. Pertama cara yang manual, yang kemudian hasil manual itu kemudian dicatatkan, ya, ada fitur pencatatan. Yang kedua adalah transaksional. Kita sudah sosialisasi cukup banyak, cukup masif, rasanya hampir mestinya seluruh kementerian lembaga sudah paham dengan cara pengadaan langsung secara elektronik. Dan ini amanatnya sudah dimasukkan juga di dalam Perlem LKPP, Surat Edaran LKPP nomor 18 tahun 2020, pengadaan langsung secara elektronik. Dulu orang masih banyak menggunakan pengadaan langsung pencatatan. Jadi proses pengadaan langsungnya manual, lalu hasilnya dicatatkan. Tapi saya kira dengan seiringnya kegiatan kita melakukan kegiatan edukasi, sosialisasi, mudah-mudahan sudah mayoritas atau semuanya nanti di dalam transaksional. Sehingga kemudian konsekuensinya penyedia-penyedia yang selama ini kita lakukan dengan cara manual di sebelah kita, di kantor sebelah kita, atau di lingkungan kita, maka didorong untuk mempunyai akun di LPSE dan mengisi data sikap. Jadi pengadaan langsung ini kita transaksionalkan, bukan dicatatkan. Oleh karena itu nanti ke depan kita akan menutup fitur pengadaan langsung pencatatan. Dulu kenapa kita buka sampai dengan hari ini, karena bisa jadi ada orang yang terlanjur manual, lalu kemudian dia tidak bisa mereportkan pengadaannya. Jadi ini kita akan lihat perkembangan terakhir apakah memang seberapa efektif dari pencatatan yang transaksional tadi dibandingkan yang transaksional dibandingkan yang darurat, dibandingkan dengan yang pencatatan tadi. Jadi di dalam kaitan ini Bapak Ibu sekalian, PP sudah bisa mencari penyedia di aplikasi SPSE ya untuk nanti kita undang by system ke aplikasi Sikap. Ya, ini yang kemudian pelaku usaha yang dipilih akan mendapatkan undangan pada inbox aplikasi Sikap. Jadi ini memang diundang by system dan penyedia harus respon terhadap undangan tadi gitu ya, kalau memang penyedia tersebut berminat untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan langsung yang diundang dari PP yang bersangkutan. Nah ini kemudian Bapak Ibu sekalian, kita bisa mencari penyedia yang dalam kaitan dengan pengadaan langsung. Jadi ini juga sebuah fitur dalam rangka Bapak Ibu untuk lebih mengobjektifkan proses pengadaan. Kita tahu kalau pengadaan langsung lebih banyak kan mungkin karena faktor-faktor kenal baik gitu ya. Tapi saya kira dengan adanya fitur ini mestinya yang tidak kenal baik pun kalau memang ada di dalam list ini punya potensi untuk diundang sebagai pengadaan langsung. Jadi ini saya kira memberikan kesempatan kepada pelaku usaha yang tidak terlalu dikenal misalkan, tetapi mungkin dia punya potensi untuk melaksanakan pekerjaan dengan sebaik-baiknya. Makanya di sini ada setting kriteria untuk siapa sih pelaku usaha yang nanti kita undang dalam proses pengadaan langsung. Baik provinsi, baik kabupaten kota gitu ya. Basisnya memang wilayah ya. Jadi kalau DKI ya berarti nanti DKI gitu. Bahwa itu kemudian selama ini dipakai oleh kementerian atau oleh Pemda DKI itu soal lain. Nah ini Bapak Ibu sekalian daftar potensi pelaku usahanya yang bisa kita kita carikan gitu ya by system, ada yang sudah dipilih, ada yang belum dipilih gitu ya dalam kaitan dengan ini pakai simulasi, tidak nama benernya, tidak menggunakan data aslinya gitu ya, tapi Bapak Ibu bisa mempraktekkan sendiri dengan data yang asli seperti apa gitu ya. Untuk kita pilih nanti kita klik, oh kita mau mengundang si PTA atau CPB sebagai pengadaan langsung ATK 150 juta misalkan seperti itu. Baik, yang berikutnya ini sudut pandang PA KPA sama dengan yang tadi, beberapa hal yang terkait dengan NPWP, KSWP, yaitu dalam konteks
kalau mau swaklola tipe ketiga. Kemudian yang berikutnya halaman umum publik pencari pelaku usaha, ini juga bisa kita lihat pencarian berdasarkan nama dan NPP rekanan atau penyedia, bisa dilihat gitu ya. Berikutnya kita bisa bikin filter juga untuk hasil rekanan ini ya, mau difilter seperti apa, dibikin setting kriterianya sehingga akan memudahkan Bapak Ibu sekalian. Oke, ini data detailnya dari masing-masing pelaku usaha gitu ya. Dia sudah menang tender berapa kali, jumlah nilai kontrak yang tercatat ini berapa besar, jumlah tenaga ahlinya berapa, dan sebagainya. Ini data detailnya seperti ini. Kontak pelaku usaha bisa dilihat juga, ini siapa yang nanti bisa dikontak dalam konteks nanti Bapak Ibu sekalian misalkan mau menghubungi penyedia yang bersangkutan gitu ya. Oke, statistik dan cara penggunaan Bapak Ibu ini yang bersifat umum, jadi ini adalah data yang bisa diakses, jumlah pelaku usahanya, total pelaku usaha yang UMKM, dan seterusnya yang sudah terkualifikasi. Ternyata Bapak Ibu, data Desember kalau nggak salah ini, jumlah penyedia yang sudah terkualifikasi cuma 37.000. Jadi kalau kita ngomong pelaku usaha yang terkualifikasi 37.000, maka potensi yang akan terundang dalam sistem untuk tender cepat hanya 37.000 dari total 206.000. Nah, artinya sisa dari pelaku usaha itu boleh jadi belum menjadi pemenang ya, atau menjadi calon pemenang yang ada proses pembuktian kualifikasi oleh Pokja maupun oleh pejabat pengadaan. Nah, boleh jadi dulu memang sistem ini belum ada harus ada satu checklist yang sifatnya sinkronisasi sehingga bisa jadi memang ada yang sudah menjadi pemenang atau calon pemenang tetapi lupa menceklis sehingga statusnya tetap mengambang sebagai penyedia yang belum terkualifikasi. Ini data umum ya. Oke, berikutnya adalah untuk penggunaan aplikasi secara singkat pada halaman beranda sikap bisa dilihat Bapak sekalian. Silahkan juga download user guide pada Inaproc gitu ya untuk mempelajari, karena mungkin kalau dari sisi kelas kita sangat singkat dan mungkin bisa jadi Bapak Ibu nanti butuh perenungan, butuh praktik yang lebih mendalam, dan saya kira user guide ini akan membantu kita semua. Baik, yang berikutnya rencana pengembangan kita ke depan bahwa pendaftaran pelaku usaha kita akan semuanya kita dorong nanti ke sikap. Kalau hari ini kan masih ada pendaftaran itu di masing-masing aplikasi SPSE gitu ya. Lalu kemudian penyedia melakukan pengisian daftar di sikap. Nah, ke depan kita akan dorong yang ini dimatikan, yang semua daftar harus melalui sikap. Nah, ini target kami tahun 2020 ini ya. 2021, sorry. Kemudian yang berikutnya, tadi kita sudah coba integrasikan dengan KSWP, dengan pajak. Nah, tahun 2021 kita akan integrasikan dengan OSS BKPM, dengan akte, soal data akte di Kumham, dan KTP, dan SPU, LPJK termasuk juga KBLI di BPS. Jadi Bapak Ibu, harapan kita ke depan, data-data yang seperti yang ada di dalam perizinan itu sudah terintegrasi dengan sikap sehingga kita punya keyakinan kita tidak datanya valid ya, karena memang data itu secara resmi dimiliki oleh instansi yang berwenang. Kemudian yang berikutnya dashboard publik pelaku usaha, monitoring perkembangan pelaku usaha di Indonesia akan bisa dilihat. Kemudian yang berikutnya integrasi pengalaman penyedia di SPSE dengan di sikap, karena memang hari ini untuk penginputan dari pengalaman itu masih ada di SPSE, dan kemudian nanti kita integrasikan dengan data sikap. Jadi otomatis dari data pengalaman yang ada yang dimasukkan ke dalam SPSE, kemudian akan datanya tertarik ke dalam data sikap sehingga betul-betul profil dari penyedia itu akan komplit, baik dari isian dia sendiri maupun isian dari PPK yang berdasarkan kepada pemenang atau pelaksana kontrak.
Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kalau memang ini saya minta Mas Ari untuk lebih mendetailkan. Mas Ari, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin Pak Imin, Bapak Ibu sekalian, saya izin share screen Bapak Ibu. Ya. Izin Bapak Ibu, apakah sudah terlihat? Ya, jelas. Sudah ya halaman ya. Mungkin izin dari saya demo aplikasi secara singkat terkait tadi terkait hal-hal yang sudah dibicarakan oleh Pak Emin. Pertama dari tadi mungkin Pak Emin sudah menyinggung terkait pencarian pelaku usaha ya. Jadi sekarang pencarian pelaku usaha bisa dilakukan di aplikasi Sikap di halaman depannya ini. Jadi contoh misalnya Bapak Ibu mau cari misal sudah tahu namanya gitu. Bisa dicari, atau memang misalnya ya ketemu ya hasilnya atas nama misalnya Abdul Goni gitu, dia di mana. Nah, tapi hanya di sini adalah data-data yang sifatnya umum, bahkan alamatnya tidak ada. Nah, bagaimana kalau Bapak Ibu ingin berkenalan ingin meng-hire gitu atau mencari tahu detail terkait penyedia ini. Nah, Bapak Ibu bisa melakukan klik di sebelah kanan bawah ini ada kontak pelaku usaha. Nah, kontak pelaku usaha ini nanti akan Bapak Ibu masukkan misalnya nama saya ya Ari, masukin email saya misalnya, lalu pesan saya apa, saya berminat hire terkait programming dan lain-lain misalnya ya, lalu masukkan kode captcha lalu kirim. Nah, nanti akan masuk ke inbox pelaku usaha ini begitu. Nah, di sini concern ya, banyak yang bilang kenapa nggak masukin nomor HP atau nomor email, karena ini sifatnya publik, kami khawatir email ataupun nomor HP-nya akan di-spam. Seperti itu. Jadi demi mencegah spamming terhadap kontak si pelaku usaha, maka kami tawarkan fasilitasi untuk berkenalan atau ya melakukan ibaratnya untuk tahap sebelum hiring ya melalui aplikasi Sikap. Nah, berikutnya nanti Bapak Ibu bisa kontak-kontakan atau minta nomor HP dari pelaku usaha tersebut, seperti itu. Lalu misalnya tadi nggak tahu nama ya, pengen tahunya di daerah misalnya di Provinsi Jakarta, lalu kualifikasinya misalnya kecil atau non kecil, dan yang mungkin yang paling penting mau mencari misalnya ya pelaku usaha di bidang misalnya di bidang mobil baru atau mobil bekas. Lalu kita klik cari pelaku usaha ya, berarti provinsi di DKI, jenis klasifikasi mobil baru ya. Kita klik cari, nanti sistemnya akan memproses. Nanti Bapak Ibu akan mendapatkan pelaku usaha yang bergerak di bidang mobil baru dan ada di provinsi DKI Jakarta seperti itu. Nah, ini sudah terlihat ya. Inilah hasil-hasil dari pencarian berdasarkan yang di DKI Jakarta dan di terkait perdagangan besar mobil baru seperti itu. Nah, di sini jadi Bapak Ibu juga kalau ingin tahu mau beli mobil atau ya ini enggak hanya untuk pemerintah, tapi kita membuka peluang bagi pelaku usaha agar bisa dicari oleh swasta ataupun ya mungkin individual yang butuh mobil dan lain-lain seperti itu. Ini terkait berikut fitur yang untuk pencarian pelaku usaha, ini sifatnya umum, publik, jadi semuanya bisa mengakses ke sini, jadi kita membuka kesempatan yang sama ke seluruh pelaku usaha ya, agar bisa melebarkan atau mendapatkan potensi pekerjaan seperti itu. Lalu berikutnya kita coba masuk, sebentar, login ya. Ini saya menggunakan aplikasi latihan. Kita masukkan username, lalu password, lalu kode keamanan. Di sini banyak juga yang nanya kenapa Mas harus ada kode keamanan, karena ketika tidak ada kode keamanan akan semakin
celah untuk dapat dihack ibaratnya ya, user ID-nya itu semakin besar seperti itu. Memang dengan adanya ini menjadi tidak nyaman. Nah, seperti ini ya, seperti saya kan salah masukin kode. Memang keamanan dan kenyamanan tidak bisa berbanding lurus Bapak Ibu. Cuman kami mengambil jalan tengahnya bagaimana cara agar lebih setidaknya lebih aman agar vulnerability akun Bapak Ibu tidak terlalu rendah seperti itu. Sebentar. Si proses login Bapak Ibu ya. Aduh, juga nih. Ya Bapak Ibu, ini masih loading ya yang di latihan, jadi saya coba masuk ke akun satunya lagi. Jadi di sini Bapak Ibu silakan memasukkan ada identitas, izin usaha, manajerial, hingga sampai pajak, pengalaman, pelatihan pajak dan lain-lain. Nah ini kalau masalah penginputannya masih sama ya. Bapak Ibu silakan masukkan jenis izin usaha, nomor surat, berlakunya sampai kapan, kualifikasinya apa, sampai instansi pemberinya apa. Nah, yang membedakan yang di versi saat ini kita memiliki KBLI yang 2009 dan juga KBLI yang 2017. Nah, harapannya karena yang terbaru adalah KBLI 2017, jadi Bapak Ibu bisa melakukan perubahan atau updating data terkait KBLI yang terbaru seperti itu. Nah, bagaimana jika sudah yang terverifikasi yang di KBLI 2009. Nah, jika Bapak Ibu pelaku usaha sudah memiliki izin usaha yang sudah terverifikasi di KBLI 2009, silakan Bapak Ibu tambahkan lagi, jangan diubah. Kenapa tidak diubah? Karena di sini jika Bapak Ibu melakukan perubahan pada data yang sudah terverifikasi, maka nanti data status terverifikasinya akan tercabut seperti itu. Jadi lebih baik Bapak Ibu melakukan penambahan saja, nanti ketika ikut tender harapannya yang KBLI terbaru tadi bisa diverifikasi oleh Pokja seperti itu ataupun pejabat pengadaan. Lalu di izin usaha seperti itu masukkan KBLI-nya Bapak Ibu, harus dimasukkan KBLI karena itu KBLI adalah wajib ya kalau Bapak Ibu mau ikut tender cepat itu berdasarkan KBLI-nya nanti. Pokja akan mensaring Pokja mau ikut tender, penyedia yang bergerak di bidang misalnya di mobil tadi ya, mobil baru, nah itu berdasarkan KBLI. Selain izin usaha, dan ini yang paling penting Bapak Ibu juga harus mengisikan KBLI di pengalaman. Jadi banyak sekali Bapak Ibu yang tidak melakukan pengisian KBLI di pengalaman. Nah ini adalah beberapa penyebab yang penyedia merasa tidak terundang. Karena sesuai di Perlem, untuk yang tender cepat adalah izin usaha, memiliki izin usaha dan pengalaman yang klasifikasi sejenis. Seperti itu. Contoh Bapak Ibu klik tambah untuk pengalaman. Nama kontraknya apa misalnya. Durasi pelaksanaan kontrak kapan. 1 Juli, akhirnya berakhirnya kapan, serah terima pekerjaannya kapan, nilai kontraknya berapa, kategori pekerjaannya barang, persentasenya sudah 100%, ruang pelayanannya apa, ruang lingkupnya disesuaikan, dan klasifikasi bidang pengalaman. Nanti Bapak Ibu isi klasifikasi bidang pengalamannya sesuai dengan yang Bapak Ibu miliki. Misalnya tadi sesuai kontrak mobil, nah ini terkait perdagangan mobil yang mobil baru misalnya ya, masukkan di situ klasifikasi bidang pengalamannya. Lalu berikutnya pilih alamatnya, alamat pekerjaannya di mana, misalnya Rasuna Said.
negara Indonesia, pilih provinsi DKI, misalnya Selatan. Lalu pilih jenis instansi yang memberikan pekerjaan, misalnya lembaga, habis itu LKPP, provinsinya apa, di mana, DKI Jakarta, Jakarta Selatan, Mas Said misalnya, seperti itu. Nah, di bawah sini bagi yang misalnya konsultan, badan usaha misalnya, atau yang lainnya, jika memang memiliki SDM di pengalaman tersebut, misalnya kalau saya itu biasanya melihat badan usaha IT. Nah, dia kan di satu pekerjaan telah mengerjakan software gitu ya. Nah, nanti dia kan pasti punya SDM. Nah, masukkan SDM-nya di sini, pilih. Ini akan memudahkan Pokja ketika melakukan pembuktian kualifikasi dan memudahkan staf ahlinya si PPK. Staf ahli memudahkan stafnya PPK ketika melakukan pembuktian kualifikasi bahwa juga tadi terdapat SDM yang sudah pernah mengikuti pengalaman-pengalaman si penyedia tersebut. Lalu klik simpan. Nah, berhasil. Ini berhasil, berarti pengalaman sudah bisa disimpan. Tadi yang perlu Bapak Ibu perhatikan adalah ketika mau mengikuti tender cepat adalah klasifikasinya. Klasifikasinya harus terisi dan sesuai dengan yang dibutuhkan oleh Pokja dan sesuai dengan izin usaha yang Bapak Ibu miliki, seperti itu. Itu yang di tender cepat. Lalu berdasarkan minimal nilai kontrak biasanya. Lalu mulai tahunnya kapan dan persentase pekerjaan harus sudah 100%, seperti itu. Itu adalah hal-hal yang harus Bapak Ibu ingat. Jadi banyak yang merasa tidak terundang tender cepat karena klasifikasinya tidak diisi, seperti itu. Coba. Nah, jadi izin usaha dan pengalaman tadi seperti Pak Yamin singgung sudah terkait tender cepat. Tender cepat itu biasanya yang membuat setting kriterianya Pokja. Lalu nanti akan mencari berdasarkan izin usahanya, klasifikasinya apa yang dibutuhkan, pengalamannya apa, seperti itu. Lalu tadi sudah disinggung SDM juga, input SDM tenaga ahli, terampil, dan tenaga administrasi. Disesuaikan dengan yang Bapak Ibu miliki. Cara penambahannya seperti ini. Saya tambahin nama Ari, jenis tenaga ahlinya individu WNI, warga negara Indonesia, nomor ini KTP harusnya ya, NPWP-nya berapa, hingga nanti disimpan sampai ke bawah, ke profesi keahlian. Seperti itu. Cara penginputannya mirip-mirip sama yang versi sebelumnya. Ya. Lalu kita lanjut ke manajerial Bapak Ibu ya. Manajerial di sini tadi sempat disinggung ada terkait orang asli Papua. Nah, di sini misalnya masukkan nambah pemilik ya. Tambah pemiliknya misalnya Ari, misalnya individu WNI. Nah, ketika kita pilih individu WNI, kewarganegaraan udah pasti Indonesia. Nah, kita checklist jika memang berdasarkan peraturan tersebut adalah orang asli Papua atau bukan, seperti itu. Jika iya, maka di checklist orang asli Papuanya. Nah, sebelum menyetujui, mohon Bapak Ibu baca benar-benar terkait Perpres nomor 17 tahun 2019 dan juga Pergub Papua nomor 14 tahun 2019. Jika ini sudah yakin, klik yakin, maka di sistem nanti ketika disimpan akan mendefinisikan bahwa Bapak Ibu sebagai orang asli Papua. Nah, nanti akan ditindaklanjuti ketika pembuktian kualifikasi di pengadaan barang jasa. Nah, jadi seperti itu. Bapak Ibu, ini harus jika memang merasa itu adalah salah satu orang asli Papua, silahkan diisi seperti itu. Nah, untuk Bapak Ibu, jika memang datanya sebelumnya sudah, jika memang datanya, ya. Halo, Pak Fidi. Ya, Mas Ari.
Iya, sampai jam 3 Pak ya? Iya, kalau bisa sih Iya. menit lagi ya, Mas. Biar Iya, kalau iya, iya. pertanyaan. Sebenarnya iya, soalnya ada sesi tanya jawab kan. Iya, Paling betul. ini sih terakhir Mas yang Iya, penting-penting aja. iya. Jadi mungkin ini yang tadi yang penting-penting yang harus Bapak Ibu ini ya. Nih, terlalu. Yang perlu Bapak Ibu salah satunya yang tadi mungkin nggak bisa semuanya juga yang secara detail soalnya keterbatasan waktu ya Pak Vidi ya. Iya, betul, betul. Ya. Jadi cukup ini nanti mungkin sisanya Bapak Ibu bisa melihat di petunjuk penggunaan atau user guide yang ada di halaman depan. Dan di sini cara menggunakan sikap. Terus selengkapnya Bapak Ibu bisa melihat ke inaproc.id/unduh seperti itu. Ya mungkin sekian dari saya Pak Vidi. Mungkin karena Siap, siap. waktunya keterbatasan waktu juga dan ada sesi tanya jawab. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mas Ari. Baik Bapak Ibu, kita tinggal punya waktu 15 menit ini untuk tanya jawab. Luar biasa menarik sebenarnya. Kalau saya lihat tadi ada 12, ada 9 di sikap versi 2 ini. Jadi sebenarnya ada hal yang kalau saya lihat di poin 8, evaluasi tadi yang saya sampaikan adalah evaluasi kinerja penyedianya. Kalau memang sudah berbasis sistem, mau nggak mau, berarti seluruh PPK, seluruh pejabat pengadaan harus melakukan proses pengadaannya harus melalui sistem. Baik itu tender maupun non-tender. Nah, dengan proses tender, terutama tender misalnya, berarti kan kinerjanya dinilai juga. Nah, ini juga akan menjadi bahwa menjadi satu kesatuan. Jadi semakin ke sini adalah harapannya adalah mulai berkurang nih secara manualnya, kan begitu. Jadi semua berbasis sistem. Baik, lanjut sesi tanya jawab. Dari ini sudah ada mulai pertanyaan. Pertama adalah Pak Christian Gamas. Silakan Pak Christian. Ada yang ditanyakan nih Pak Christian? Ya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan Pak Emin, selaku Direktur PSPSE, saya Christian Gamas dari UK PBJ Kabupaten Kutai Barat. Jadi untuk yang pertama Pak, saya ini sebelum pertanyaan saya menyampaikan adanya terutama kami yang di Pemda, saya tidak perlu sebutkan KL-nya, tapi kami di Pemda ini kan ada sebuah pengamatan terhadap UKPBJ gitu ya. Nah, di sini kami diminta untuk membentuk database lokal yang membuat untuk penilaian kinerja. Nah, di sini kami, kebetulan saya sudah melihat rancangan peraturan LKPP untuk yang penilaian kinerja penyedia, dan ternyata tadi tebakan saya waktu pas ngelihat rancangan itu ini dari UI, dan ternyata tadi sudah dikonfirm sama Pak Emin ini benar gitu. Nah, saya waktu berhadapan dengan sebuah lembaga yang mendesak kami untuk membuat database lokal itu tadi kami bilang kami Pemda LKPP yang membidangi penilaian kinerja saja berhati-hati untuk membuat database dengan penilaian kinerja. Kok kami Pemda disuruh membuat database lokal lagi yang kemungkinan nanti rawan subjektivitasnya gitu. Karena data ini nanti kan akan menjadi akan digunakan. Nggak mungkin kita membuat sebuah database tidak digunakan. Nah, pada akhirnya tetap saya dibilang jangan terlalu banyak mikir. Padahal repot kalau kita tidak terlalu banyak mikir untuk urusan seperti ini gitu. Nah, mungkin mohon diselaraskan gitu ya, permintaan saja sih Pak. Mohon untuk diselaraskan bahwa database lokal itu sangat tidak diperlukan lagi ketika kita sudah punya VMS. Karena saya sendiri sudah ngerasakan nih manfaat dari sikap gitu. Kemudian pertanyaan yang berikutnya adalah kan saat ini yang saya lihat, saya selaku PPK melihat bahwa dari Pokmil itu kan bisa penyedia yang memasukkan self-declare pengalamannya walaupun belum terverifikasi tetap terundang.
Nah, ketika dalam memverifikasi ini, apakah ada kemungkinan bagi Pokmil untuk mengubah data yang keliru? Karena saya pernah ngelihat gitu ya, dalam sebelum SPPBJ, saya kan teliti lagi dari sikap yang sisi PPK, pencarian usaha. Ini ada pengalaman-pengalaman pengadaan barang, padahal diklasifikasikan pengadaan barang, tapi sebenarnya pekerjaan konstruksi gitu. Dan ini saya ngelihat itu sudah diverifikasi di Pokmil dari daerah lain. Nah, apakah untuk hal seperti ini mengoreksi itu dimungkinkan ke depan? Itu mungkin perlu ya, itu pertanyaannya. Kemudian tadi Pak terkait dengan yang apa Pak Emin sampaikan bahwa sikap itu tadi bagi Pokmil nanti kan kelihatan cuma jumlahnya. Cuman kalau untuk yang di PPK ini kan saya sebagai PPK terutama kalau melihat di Perlem 9 ini kan PPK juga perlu melakukan analisa pasar dan ini sangat membantu gitu ya. Dan dari sisi pencarian penyedia PPK walaupun kalau dari Pokja bisa cuma melihat berapa jumlahnya, kalau PPK yang rajin yang lumayan senang ngutak-ngatik lah ya, itu kan bisa dicari saya waktu itu akhirnya bisa tahu nih bahwa sebelum proses tender cepat dilaksanakan penyedia itu pasti cuma ada 18. Nah, saya cari saya kumpulkan KBL yang akan saya gunakan waktu itu, saya konsolidasi jasa kebersihan dalam bentuk kontrak payung untuk 92 unit kerja gitu ya di dalam Pemda kami. Nah, itu per provinsi saya masukkan yang KBLI, kurang lebih ada 6 jenis KBLI, ya list namanya keluar semua, dan itu saya bisa tahu gitu. Jadi memang ini membantu sekali untuk menganalisa pasar, untuk PPK bisa menentukan, ini ternyata saya bisa laksanakan dengan tender cepat, dan ini memang sharing sebenarnya, ini membuat paket saya sukses gitu. Jadi ini banyak membantu sebenarnya, dan harapannya mungkin jangan stop sampai di sini kita karena jasa kebersihan kalau 18 se-Indonesia ini kok kayaknya agak nggak make sense, tapi kenyataannya emang begitu. Jadi memang Pak Gamas, dipersingkat Pak Gamas. Ya, kebutuhan untuk hal ini tadi sepertinya semakin diperlukan. Terakhir ya ini ya, memudahkan tender cepat ini tadi, kalau ada yang mau mundur ya bisa kita ancam lah dengan bahwa verifikasi tidak diperlukan lagi, sudah hijau, Anda sudah bisa berkontrak, Pokja kami tidak perlu lagi melakukan verifikasi. Demikian, terima kasih. Baik, Pak Gamas, panjang banget nih pertanyaannya. Tapi intinya pertanyaan pertama adalah database, Pak. Kira-kira perlu nggak ini membuat teman-teman? Karena memang bukan hanya Pak Gamas, saya sendiri waktu itu juga diminta juga untuk membuat database di kementerian terkait dengan penyedia. Karena terkait dengan evaluasi kinerja penyedia. Nah, kalau memang sudah difasilitasi, buat apa? Kan begitu. Oke, monggo Pak. Baik, Pak Gamas dan Bapak Ibu sekalian. Pertama, saya pikir iya, kita konsepsi kita kan sebenarnya penyedia itu punya keleluasaan untuk berusaha di daerah manapun. Poin itu kan, salah satu prinsipnya adalah keterbukaan, itu artinya semua penyedia punya kesempatan yang sama untuk berusaha berpartisipasi dalam pengadaan dimanapun. Even dia termasuk usaha kecil sekalipun gitu kan. Jadi sebenarnya Pak dalam konteks sikap sebetulnya kan ini kita harapkan bahwa ini terangkum seluruh penyedia dari Sabang sampai Merauke. Nah, saya melihat mungkin dari perspektif lain, Pak Gamas. Perspektif lainnya adalah begini. Bapak bisa membandingkan pelaku usaha yang ada di daerah Bapak dengan yang ada di Sikap. Nah, kalau terjadi selisih yang sangat banyak, ya, ini sebenarnya yuk kita ajak teman-teman yang belum bergabung ikut bergabung. Itu poinnya kalau saya melihat dari perspektif. Jadi bukan bikin database sendiri, bukan bikin Sikap sendiri, aplikasi sendiri, tidak perlu.
tetapi adalah sebagai bagian dari upaya kita ikut mengajak, memberdayakan usaha lokal atau usaha setempat. Nah, kepada siapa? Tentu yang belum bergabung, Pak. Jadi konteksnya menurut saya sih ke sana, kalaupun jadi tidak perlu membuat satu sistem sendiri. Karena kalau kita bicara fakta di lapangan, tadi sebetulnya kan angka kita kan baru sekitar 200 ribuan pelaku usaha. Se-Indonesia loh Pak, Sabang sampai Merauke. Apa iya gitu cuma 200 ribu? Kalau kata orang Kementerian Koperasi, usaha mikro kecil aja 60 juta. Walaupun belum semuanya, belum tentu produknya fit dengan kebutuhan barang jasa pemerintah, belum tentu. Tapi kalau 10% aja mestinya ya 6 juta gitu loh. Nah kita baru 200 Pak. Jadi kalau saya perspektifnya adalah silahkan inventarisasi pelaku usaha di daerah masing-masing, tetapi langkah berikutnya bukan bikin database sendiri seperti Sikap, ajak mereka daftar ke LPSK. Dan juga dikasih kesempatan juga, kalau mereka belum pernah dapat kontrak, ya kasihlah Pak untuk pengadaan langsung gitu kan. Kan itu kan domainnya PP dan PPK ya untuk nilai di bawah 200 juta. Jadi biar mereka juga punya pengalaman sehingga pada saat proses tender yang di atas 200 juga mereka punya atau jika mereka juga valid ya, di situ. Saya kira itu mungkin ya. Jadi kebutuhannya untuk itu kalau saya melihatnya. Saya tidak tahu kalau kemudian punya intensi lain kalau instansi yang dimaksud itu. Tapi kalau saya perspektifnya di sudut itu. Kemudian yang berikutnya Pak, jadi Sikap ini kan terus berkembang karena keaktifan berbagai pihak. Ada keaktifan dari sisi penyedia yang bersangkutan, ada keaktifan dari sisi Pokja dan sebagainya. Prinsip dasarnya sih Pak, bahwa kita kan ingin semuanya crowd ya, pendekatan tuh pendekatan rame-rame ya. Pendekatan rame-rame itu apa? Bisa jadi satu penyedia itu dia menjadi pemenang untuk paket pengadaan barang, tapi belum pernah dia untuk menjadi pekerjaan konstruksi misalnya. Kenapa enggak dilakukan proses verifikasi tersebut? Mungkin pengadaan barang sama, barang Pak. Tapi yang satu adalah komputer, penyedia yang sama. Yang satu bilangnya untuk barang yang lain misalkan. Belum tentu. Jadi kalau saya melihatnya bahwa konteks untuk proses kualifikasi, kita memang belum punya satu rumus berapa kali sih penyedia itu proses kualifikasi. Kalau konteksnya terkait dengan misalkan NPWP, rasanya cukup sekalipun nggak ada masalah tuh, barangnya itu. Tapi kalau ngomong pengalaman, apalagi pelaku usaha di Indonesia ini kan jarang yang spesialis kan, dia punya izin barang, dia punya izin konstruksi, dia punya izin jasa lainnya. Nah, masing-masing ini tetap harus diverifikasi karena apa? Menyangkut perizinan yang berbeda. Jadi satu entitas yang sama karena di sini tidak ada yang spesialis, jarang yang spesialis, maka ya proses tetap dilakukan. Tetapi sekali lagi yang paling utama adalah terhadap data yang berbeda, bukan data NPWP atau apa yang memang yang sifatnya datanya tunggal. Nah, itu saya kira silakan Pak. Tapi kalau kemudian nanti saya kira terkumpul dalam jumlah berapa, itu yang rasanya ke depan harusnya memang kita percaya dengan teman-teman yang sudah melakukan proses verifikasi. Jadi memang dalam konteks ini nanti seiring dengan ini Pak Kris, seiring dengan apa namanya integrasi kita dengan berbagai sumber data yang tadi. Kalau kita integrasinya sudah anggaplah selesai gitu ya, maka sebetulnya proses pembuktian kualifikasi rasanya nggak perlu lagi Pak. Itu ya. Dan ini kan area yang seringkali banyak menggugurkan gara-gara pertama penyedia nggak datang, sengaja nggak datang Pak. Atau memang ya dicari-cari oleh Pokja supaya dia nggak memenuhi syarat gitu ya. Ya banyaklah seperti itu di lapangan. Tapi poinnya adalah kita akan bergerak terus ke arah sana sehingga data itu betul-betul kita valid, tidak lagi di challenge sama pihak lain dengan cara tadi crowd tadi ya. Itu yang kedua.
Yang ketiga, analisa pasar. Betul, Pak. Jadi analisa pasar itu kan paling tidak ada beberapa aspek. Ada aspek harga, ada aspek spesifikasi teknis, dan ada aspek pelaku usahanya gitu ya. Nah, sebenarnya satu lagi yang tadi kita tidak terlalu menjelaskan, atau Mas Ari juga tidak menjelaskan, adalah ada fitur di mana pelaku usaha, Pak, mengklik satu tombol, dia bersedia mendeklarasikan datanya. Tadi Mas Ari saya juga tidak menceritakan itu. Maka kalau itu, jadi ini memang kami dorong bukan ke kita. Artinya kan ada beberapa, artinya gini, penyedia akan data penyedia akan terdeklar lebih banyak informasinya, tetapi dengan catatan persetujuan yang bersangkutan. Nah, ini kalau ini tombol ini diklik, maka itu sebetulnya bagian dari promosi dia, promosi penyedia yang bersangkutan. Tapi kali ini memang kita tidak secara otomatis, membutuhkan satu tombol klik dari pelaku usaha. Baru terdeklar lah data yang lebih lengkap dibandingkan yang hari ini. Nah, ini yang mungkin edukasi ini juga perlu kepada pelaku usaha, karena kalau mereka nggak klik itu, kami juga nggak punya tools, karena itu ibaratnya data mereka, gitu ya, kebutuhan promosi mereka, tapi kita akan mengharapkan sekali partisipasi pelaku usaha untuk mengklik persetujuan bahwa dia siap mendeklar data kualifikasi yang lebih banyak lagi dibandingkan yang bisa dilihat hari ini dengan pendekatan yang seperti sekarang. Nah, ini mudah-mudahan akan sangat membantu bagi pelaku pengadaan, entah PPK, entah Pokja, entah PP. Sebetulnya siapa saja sih yang punya potensi untuk menjadi penyedia pemerintah. Kemudian yang berikut, Pak, terkait dengan entah tender cepat maupun tadi penilaian kinerja, ini membutuhkan partisipasi semua pihak, Pak. Jadi walaupun fitur ini ada kita siapkan penilaian kinerja, perlemnya nanti jadilah. Kalau PPK-nya nggak ada yang mau ngisi, Pak, nothing itu. Nggak ada ini, nggak ada isiannya. Terus mau ngapain kalau nggak isian, gitu ya? Kadang-kadang PPK takut ya, kalau saya kasih nilai rendah nanti digugat. Ya nggak juga lah, gitu ya. Jadi karena apa? Karena itu menyangkut apa yang dirasakan oleh PPK. Justru kalau PPK nanti tidak mau memberikan penilaian kinerja, yang akan jadi korban PPK yang lain. Karena mungkin kinerjanya nggak bagus, tapi apa boleh buat, nggak ada report apapun. Atau nanti Bapak sendiri yang akan mengalami ketika paket yang lain, pemenangnya dia lagi. Kan akhirnya balik lagi ke kita nih, balik lagi ke sisi kita. Nah, bahwa kita bicara subjektivitas, iya kita tidak bisa menghindarilah. Tetapi kita punya keyakinan semakin banyak orang yang subjektif terhadap satu PPK, satu penyedia akan terakumulasi menjadi objektif. Jadi kalau saya bilang PTA jelek, Pak Pidi bilang PTA jelek, Pak Kris bilang PTA jelek, maka kita punya keyakinan, kan kita nggak saling kenal, nggak saling Pak Pidi kasih nilai berapa sih Anda kemarin? Pak Kris kasih nilai berapa sih PTA kemarin? Enggak kan? Nah, kalau itu akan mengakumulasi, saya yakin bahwa akan terdefinisikan, sebetulnya penilaian kinerja sesungguhnya seperti apa. Nah, ini sekali lagi membutuhkan kerjasama semua pihak. Fitur kita siapkan, perlem kita siapkan, tapi kalau tidak ada yang mengisi, ya nggak jalan juga gitu. Nah, itu oleh karena itu penting untuk sama-sama kita ini kan. Kemudian yang berikut tender cepat, ya memang begini Pak, untuk yang tender cepat kalau tidak salah tangkap saya tadi memang yang bisa dilihat adalah jumlah potensi ya, karena memang sebenarnya kalau bisa diutik-utik nanti Mas Ari bisa mendemonstrasikan sedikit bagaimana sih caranya ya, karena memang ini bagian yang cukup sensitif untuk tender cepat. Kalau dideklar dari awal PP-nya, CP-nya gitu ada punya kawat, wah ternyata ini kalau yang negatif ya, Pokjanya kok nggak ada yang jagoan saya ya, nggak jadi deh tender cepat. Itu kita tidak ingin itu, kita tidak ingin itu. Karena kondisi lapangan ternyata tidak semuanya putih. Ada yang hitam, ada yang abu-abu, dan kita berusaha untuk membuat tadi lebih
objektif bahwa tender cepat memang karena kebutuhan tender cepat, bukan karena penyedia saya ada di situ, penyedia langganan saya ada di situ dan sebagainya. Atau saya tidak jadi tender cepat gara-gara penyedia yang itu tidak ada. Nah, itu yang kita tidak inginkan dalam praktek proses pengadaan untuk tender cepat. Nah, itu mungkin yang saya bisa tanggapi. Kalau ini Mas Ari, tolong dikasih tambahan. Yo, tambahan mungkin ini Pak, tadi yang dijelaskan dari Pak dari terkait analisa pasar, memang dari PPK itu juga memiliki ada jalur admin khusus Pak. Jadi kalau untuk yang di bagian publik semua bisa melihat, itu memang PPK penyedia harus melakukan persetujuan. Nah, tapi untuk di bagian khusus PPK memiliki kekhususan, tanpa penyedia setuju, tapi PPK bisa melihat data-data detail si penyedia. Nah, itu tadi sudah dimanfaatkan dengan baik terkait analisa pasar tadi, Pak. Oke. Sekian. Baik, terima kasih Pak Direktur. Ini masih ada beberapa pertanyaan, Mas Gamas ya. Kalau belum puas nanti ke LKPP sendiri ketemu Pak Emin ya. Baik, lanjut ada Bunia Kurniasi ya. Silakan Bunia. Tadi sudah SN, silakan. Unmute Bu, suara. Tolong di-unmute ya. Bunia, masih unmute? Ya Pak. Ya, silakan ada pertanyaan Bu. Ya, Bunia, silakan. Suaranya masih unmute, Bu? Suaranya. Coba diklik dulu. Ya. Silakan, Bu. Tidak Pak, kayaknya tadi saya kepijit, mohon maaf. Tidak ada pertanyaan, terima kasih ya. Oh, baik. Ya, terima kasih. Lanjut. Berarti Pak Ahmad Aris Effendi. Silakan Pak Ahmad Effendi. Pak Ahmad, silakan di-unmute. Ya, terima kasih Bapak atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya ya Pak ya. Nah, saya dari Pokja Kota Mojokerto Pak. Ini kan kalau berhubungan dengan sikap itu kan berhubungan dengan pengadaan cepat ya, tender cepat Pak ya. Nah, kami kemarin di akhir-akhir tahun kami dapat tender cepat, kebetulan barang Pak, alat-alat listrik untuk PJU. Jadi kan sebenarnya kan pengadaan sederhana, maksudnya dengan sederhana itu kan asumsi kami penyedia yang bisa memenuhi itu banyak Pak, dengan KPLI yang sederhana juga itu banyak. Akan tetapi waktu kami membuat kriteria itu ternyata hanya 25 penyedia. Nah, kebetulan ada penyedia yang tidak terundang dengan ini yang sama. Ya dalam tanda kutip ya, kan dia terundang atau tidak terundang itu kan muncul di ini ya Pak ya, muncul di sistemnya mereka, si penyedia. Loh kok aku nggak bisa daftar, padahal secara KPLI masuk, bisa memenuhi. Lah kami hanya menjelaskan bahwa ternyata mungkin pengalaman gitu kan Pak. Nah, pengalaman loh banyak Pak, kami punya banyak pengalaman. Nah, masalahnya terverifikasi apa enggak? Kan itu masalahnya Pak ya. Nah, ternyata setelah kami flashback balik, ternyata kan kalau di sikap itu harus diverifikasi, itu pasti. Yang memverifikasi siapa? Yang memverifikasi kan adalah pejabat pengadaan dengan Pokja Pak ya. Nah, masalahnya di kami itu kan di tampilannya Pokja itu kan ada ketentuan bahwa yang dicentang, yang verifikasi oleh Pokja itu adalah pekerjaan yang sejenis. Jadi kalau misalkan ada pengadaan alat listrik, misalkan dia sudah menjadi punya potensi untuk menang, untuk diundang, misalnya ini tender biasa Pak ya, misalkan taruhlah 250 juta gitu kan, dia data nomor 2 paling tidak atau nomor 3
Kan berarti kan datang dan kami verifikasi gitu kan Pak ya. Lah, masalahnya kalau mereka tidak pernah diundang dan tidak pernah dapat itu tidak pernah untuk diverifikasi, itu kan berarti dia tidak mempunyai kesempatan untuk ikut tender cepat, Pak. Itu yang pertama. Yang kedua, ini masalahnya ini sama dengan kejadian yang sama. Kalau misalkan verifikasi itu dilakukan siapapun, kan hanya untuk menunjukkan berkas bahwa ini loh saya punya kontrak, saya punya PAST, yang saya kepingin ikut tender cepat. Misalkan saya nanti ada tender cepat, saya bisa terundang. Jadi kalau misalkan si penyedia ini mundur ke belakang dalam artian, misal Pak, dia alkes misalkan. Dia pengadaan alkes, taruhlah 1,5 M misalkan. Terus ada lagi tender cepat Pak, taruhnya nilainya agak tinggi, taruhlah 10 M dengan Pokja menentukan kriteria, taruhlah di atas taruhlah 2 M misalkan, pengalaman. Dia kan punya pengalaman itu. Taruhlah enggak lah, 1,5 lah, berarti kan dia masuk. Nah, tapi di situ kan ditulis Pak, di sikap itu kan ditulis bahwa tidak boleh merubah data. Kalau merubah data berarti si centangannya akan hilang, kan gitu. Lah, maksud saya itu gini, akan jadi tidak berimbang bagi mereka yang ingin ikut tender cepat jika verifikasinya itu tidak bisa dilakukan langsung. Dalam artian gini Pak, kalau misalkan saya sebagai penyedia, terus saya ini punya pengalaman, punya data, dan saya sudah selesai, taruhlah saya sudah melaksanakan 5M pengadaannya misalkan. Saya mau, saya punya ini saya dengar-dengar, saya lihat sirup mau ada pengadaan alkes di Dinas Kesehatan, saya ingin ikut, kemungkinan ini tender cepat, kemungkinan misalkan. Ya. Terus saya masukkan verifikasi, taruhlah misalkan apa di helpdesk atau bisa diverifikasi langsung lah. Sekarang kan nggak bisa Pak. Kalau misalkan orang itu tidak bisa, saya punya data Pak, tapi saya nggak bisa verifikasi. Loh kenapa Pak? Lah karena sistemnya tertutup, kan gitu. Berarti kan si penyedia itu tertutup kemungkinan untuk bisa ikut tender cepat. Itu jadi tidak berimbang. Itu. Lah, masalahnya lagi, Pak. Ini masalah lagi, ada 3 masalah ini. Masalahnya lagi kalau kita centang, kalau misalkan ini tadi pengadaan alat listrik, kita kan tidak boleh centang di alkes. Kalau dia punya pengalaman alkes, kami tidak berani Pak, karena di sini aturannya bahwa kami itu hanya nyentang yang ditenderkan. Taruhlah misalkan ini alat listrik Pak. Lah Pak, saya minta tolong untuk alkes Pak, untuk dicentangkan. Kami nggak berani Pak, sebagai Pokja kami nggak berani. Karena centangan itu yang kami bawa, yang jenengan bawa, yang ada kontrak, ada PAST, kami berani centang. Tapi kalau untuk pekerjaan lain kami nggak berani, gitu Pak. Jadi 3 poin itu Pak yang kami tanyakan, mohon petunjuknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, makasih Pak Aris. Pak, ya, silakan monggo Pak Emin. Aris, terima kasih. Ini saya kira concern bersama ketika pelaku usaha atau penyedia itu mau ikut tender cepat. Memang betul di dalam bisnis proses hari ini yang namanya proses evaluasi dan pembuktian kualifikasi itu hanya terjadi pada saat proses pemilihan. Apakah tender biasa, ada proses pembuktian kualifikasi lalu centang, atau proses prakualifikasi kemudian centang, dan itu pasti yang dibuktikan adalah pengalaman-pengalaman yang relevan dengan yang ditenderkan. Kita belum punya instrumen, Pak. Bukan aplikasi nih, bukan aplikasi gampang. Belum punya instrumen atau regulasi yang memungkinkan proses pembuktian, proses evaluasi kualifikasi di luar proses pemilihan.
Ya. Dulu kita mengenal yang namanya prakualifikasi massal. Mungkin zaman tahun berapa ya? 90-an, 2000-an awal namanya prakualifikasi massal. Nah, hari ini yang kemudian ini sebenarnya domainnya siapa untuk memverifikasi di luar proses pemilihan. Gagasan awal kami di Direktorat SPSC itu cukup dilakukan oleh LPSE, KLPD. Tapi pimpinan ada yang tidak setuju di LPSE. Tapi kalau kemudian di UKPPJ ada nggak kewenangannya? Nggak ada juga hari ini. Nggak ada juga, Pak. Sehingga konsekuensinya apa? Hanya kepada penyedia yang 1, 2, 3, ranking 1, 2, 3, atau calon lah, yang kemudian diproses verifikasi sehingga kemudian lahirlah centang. Ya kan, karena mengikuti proses pemilihan. Kecuali kalau Pak Arus selaku Pokja bersedia memverifikasi kepada seluruh peserta. Jempol, tapi waktunya lama. Misalkan gini kan, misalkan ada paket pengadaan, lalu yang ikut 25. Ya mau nggak mau, kalau memang mau verifikasi, 25 ya Pak, diverifikasi. Ya, diverifikasi, salah tak? Nggak salah juga, kan di kalimat di situ minimal 3. Jadi kalau mau cepat 3 yang calon pemenang, tapi kalau Pokja mau melakukan verifikasi ke 25 boleh nggak? Boleh nggak? Boleh, cuman waktunya yang butuh lebih lama. Nah, sebenarnya ini menjadi concern kami karena kaitannya juga dengan data pengalaman perusahaan yang berkembang ketika dia punya pengalaman di BUMN, swasta. Begitu dia mengubah data pengalaman secara mandiri, maka status penyedia terkualifikasi gugur, rontok, hilang. Artinya data kualifikasinya terkait pengalaman tidak diakui lagi sebagai kriteria tender cepat. Nah, kita lagi bikin perlem, peraturan LKPP, masih draft ini, saya nggak tahu nih masih draft perlemnya. Kita mau buka kesempatan proses yang namanya evaluasi dan pembuktian kualifikasi itu tidak hanya verifikasinya itu enggak, draft terakhir ternyata tidak melebar juga. Yang saya ingat hanya di katalog aja. Saya belum sampai ke situ jawabannya. Harapannya sebetulnya pengen. Jadi ada satu entitas, satu institusi, apakah itu KPBJ, apakah itu di LPC, yang secara rutin boleh mengupdate. Jadi gini, konsepnya adalah kita ini ada penyedia datang ke UKPBJ, Pak, saya punya pengalaman baru. Oke, pengalaman Anda Pak, A, B, C, D. Nah, saya punya pengalaman satu lagi. Tapi saya ingin membuktikan bahwa ini pengalaman saya yang baru, tolong status saya bisa dinaikkan lagi dari update. Nah, tapi jujur kalau kita bicara hari ini, maka aturannya belum ada, Pak. Entitas atau satuan kerja yang melakukan itu juga belum ada. Tetapi idealnya kalau kita ngomong KPBJ ke depan, ada yang namanya vendor manager. Jadi di UKPBJ itu ada yang namanya fungsi vendor manager. Harapan saya disitulah tempat untuk mengupdate data kualifikasi si penyedia yang sudah berubah tanpa menurunkan status dari penyedia terkualifikasi. Hari ini belum bisa, Pak. Regulasinya belum ada, tapi niatan dan bayangannya kami sudah ada, tinggal menaruhnya ini di siapa sih gitu ya. Di siapa supaya tadi tidak ada keuntungan bagi si penyedia untuk mengupdate tanpa takut kehilangan data kualifikasi, status data terkualifikasi. Itu yang pertama. Yang kedua, Pak, sekali lagi karena hari ini prosesnya baru di sisi pemilihan, maka bagi penyedia-penyedia yang tidak atau belum bercentang pengalamannya, ada solusi lain melalui misalkan pengadaan langsung oleh PP, pejabat pengadaan.
Ya, dengan catatan dia diundang sebagai penyedia yang untuk pengadaan langsung. Verifikasi, maka statusnya sebagai verifikasi. Jadi itu seperti itu kalau kita bicara di pengadaan langsung. Jadi itu yang kedua. Kemudian ya kalau memang belum diverifikasi pada saat tender atau pada saat pengadaan langsung, maka status penyedia itu betul memang belum terverifikasi daftar pengalaman dan perizinannya, sehingga by system tidak bisa diundang dalam tender cepat. Sekali lagi itu. Kemudian apa ya? Nah, terkait dengan soal pengalaman, Pak. Jadi begini, kalau kita pengalaman, balik lagi sebenarnya yang menentukan berapa nilai pengalaman adalah Pokja. Ya, jadi misalkan begini, ada penyedia yang sudah menjadi pemenang tender 1,5 miliar. Lalu ada paket yang mengatakan saya punya paket misalkan 5 miliar, tapi Pokja mengatakan mensyaratkan pengalaman minimal 50%. Yang nggak keundang, Pak. Karena 50% dari 5 miliar kan 2,5 M. Jadi walaupun dia izinnya cocok, KBLI-nya cocok, tapi pengalaman dia kurang dari 2,5 M. Karena HPS-nya sebutnya 5 M gitu. Nggak keundang juga. Jadi poin dikaitkan dengan ini juga punya peran dari sisi Pokja untuk menentukan kriteria pengalamannya berapa sih gitu ya. Pertanyaannya, apakah yang 1,5 miliar tidak bisa mengerjakan alkes yang 5 miliar? Secara teori bisa. Secara ini bisa, tapi data kualifikasi yang dicatatkan dalam sistem baru 1,5 miliar. Sementara yang dituntut 2,5 miliar. Misalnya nih, angka soal bisa tergantung Pokja yang menentukan. Nah, itu yang saya kira yang menjadi catatan kita dalam kaitan dengan kita memang ke depan kita ke depan akan memperluas penggunaan sikap bukan hanya untuk tender cepat. Ya, ke depan kita juga akan sepanjang tadi proses penilaian kinerja kita juga makin komplit, maka sebetulnya kita ke depan punya metode-metode baru untuk yang itu aja nih, kelompok yang kinerjanya bagus aja nih, yang akan terundang dalam sistem. Nah, ini tantangan bagi penyedia juga nanti untuk membuktikan dari. Tetapi balik lagi, kalau kita bicara hari ini keluhan Pak Aris terkait dengan tidak fair atau tidak terundangnya penyedia tertentu karena persoalan belum terverifikasi, itu belum ada solusinya di luar proses pemilihan. Karena bagaimanapun proses ini butuh pengakuan dalam bentuk regulasi, Pak. Ya kan, nggak bisa misalkan UKBBJ tiba-tiba bikin centang nih, loh dia ikut paket apa? Kan nggak ada data itu. Nah itu yang saya kira PR di kami untuk bikin regulasi. Kalau secara teknis atau aplikasi sebetulnya tidak rumit, Pak, karena itu hanya istilahnya diberikan akun kepada unit kerja tersebut untuk menaikkan lagi status dari tidak terverifikasi menjadi terverifikasi. Sebenarnya secara teknis, cuman payung hukumnya ini yang sampai hari ini belum ada. Kira-kira gitu kalau Mas Ari, ada tambahan? Cukup, Pak. Oke. Baik, Pak Direktur, Mas Ari. Waktu sudah lewat dari limit ya. Tadinya jam 3 selesai, sekarang jam 3 lewat 22 menit. Jadi masih ada beberapa pertanyaan, tapi karena batas limit kita sudah ini, mungkin Pak Emin nanti mungkin lain kali kita ada waktu lagi yang membahas lebih detail ini, karena semakin dalam ini semakin menarik ini terkait dengan sikap ini. Jadi waktu kita memang dibatasin. Jadi sebelumnya tadi bahwa memang sekali lagi mungkin harapannya adalah dengan semua berbasis sistem akan mempermudah proses semua, termasuk tadi pemanfaatan sistem yang sudah dibuat LKPP ini mungkin bisa dimanfaatkan bersama, sehingga apa yang sudah dibuat ini tinggal kita terapkan, dan itu akan mempengaruhi proses-proses selanjutnya. Kurang lebih begitu.
mungkin masih banyak pengembangan yang akan lebih luas yang akan dikembangkan oleh LKPB. Mudah-mudahan semakin real dan semakin cepat, Pak. Karena harapan kami ini terutama di kinerja penyedia ini perlu segera. Karena pengen tahu, karena banyak pengalaman tadi itu, menang di sana jelek, menang di sini jelek, kembali lagi ke PPK yang lama, ikut lagi. PPK mau ngelarang nggak bisa, menang lagi itu penyedianya, gimana lagi kata ponjanya. Nah ini nanti menjadi harapan, jadi tool-tool yang akan lebih banyak lagi yang akan dikembangkan oleh LKPP. Terima kasih Pak Direktur, Pak Emin, dan Mas Barka atas informasinya, sehingga mudah-mudahan dengan ini akan memberikan gambaran lebih luas terkait dengan penggunaan dan pemanfaatan sikap di dalam proses pengadaan barang dan jasa. Mungkin Pak Emin, Pak Muji, Pak Mukhlis, mungkin ada yang disampaikan? Cukup. Pak Mukhlis? Ya. Baik, Pak Dir, mungkin ada closing statement yang bisa disampaikan buat teman-teman di sini, mungkin sebagai harapan ke depannya atau gimana? Pak. Baik, terima kasih. Wah, waktunya memang pendek ya, tapi mudah-mudahan ada sedikit nempel Bapak Ibu. Aplikasi atau sikap ini sebuah aplikasi yang terus berkembang, ya, mengikuti perkembangan regulasi dan mengikuti perkembangan teknologi di bidang ke-IT-an. Kami juga sangat membuka ruang diskusi dengan Bapak Ibu, termasuk juga dengan beberapa teman-teman yang punya best practice di bidang vendor management system, supaya itu bisa diadopsi di pemerintah. Di BUMN juga ada yang PMS, di swasta juga ada yang PMS, di luar negeri juga ada yang PMS, dan arahnya memang dengan PMS atau sikap ini, semua data terkumpul di situ, valid, dan proses pengadaan tidak lagi berkecimpung dengan soal data kualifikasi. Yang ditandingkan mesti ke depan, yang ditandingkan adalah proposal teknis dan proposal harga. Itu kan yang akan menjadi menentukan apakah dia akan sanggup atau tidak ke depan. Kalau data kualifikasi rasa-rasanya kok tidak terlalu dinamis, sehingga memang kita bisa menyelesaikan satu tahapan proses dengan sistem untuk menuju proses pengadaan yang lebih mengedepankan teknis dan harga dibandingkan proses yang kualifikasi. Itu yang pertama. Yang kedua tentu kami juga mengharapkan masukan Bapak Ibu di diskusi ini bisa kita akhiri sampai sekarang, tetapi diskusi lanjutan silakan lewat WhatsApp juga. Saya senang sekali, dan kita juga tahun 2021 ini akan lebih banyak menggelorakan diskusi-diskusi untuk menangkap suasana kebatinan dan suasana lapangan, supaya nanti kami di pengembang sistem ini juga makin sensitif dengan kebutuhan Bapak Ibu di lapangan, dan kita ingin menutup hal-hal yang punya kelemahan di sistem, sehingga kemudian potensi fraud itu juga bisa kita tekan seminimal mungkin. Tapi di sisi lain, kemudahan-kemudahan di dalam proses pengadaan kita dapatkan dengan data yang lebih reliable, dengan waktu yang lebih cepat, dan dengan nanti hasil penyedia yang mengerjakan betul-betul memang dia qualified. Bukan sekedar di atas administrasi yang qualified, tapi memang karena ujung-ujungnya yang dinilai bukan lagi soal proses pengadaan, proses pemilihan, yang di ujung yang dihasilkan adalah output apa dari kegiatan atau proyek yang dilaksanakan, apakah benar atau tidak sesuai dengan spek yang kita harapkan. Mungkin itu. Terima kasih Pak Muji dan teman-teman semuanya di tim Pak Bidi juga semua. Terima kasih Pak Emin ya. Ya, ada hal yang kurang berkenan. Saya dengan Mas Ari, terima kasih sekali lagi. Saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Emin, Mas Ari, dan Bapak Ibu sekalian. Hari ini luar biasa sebagai informasi terkait dengan penggunaan data sikap, dan mudah-mudahan bisa dimanfaatkan di dalam proses pengadaan barang dan jasa secara berkelanjutan. Ya,
Jadi mudah-mudahan ini sekali lagi bermanfaat buat Bapak Ibu sekalian. Saya atas nama moderator mengucapkan terima kasih ke Pak Direktur dan Mas Ari dan teman-teman yang mengikuti webinar ini. Sendiri sebagai moderator saya sampaikan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.